perpaduan cinta, makhluk, dan ketaatan kepada Sang Holik secara sempurna. Oleh Puji Triutami dengan judul Keikhlasan Sang Anak dan Ketaatan Seorang Ayah dalam perspektif ikhlas dan taat kepada Allah. Bintang bersinar di waktu malam, betapa indahnya Masya Allah. Terima salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Sunan Kudus pergi ke Mekah melihat Ka'bah. Mari kita berbagi kisah tentang Nabi yang taat dan tabah. Pergi memancing berbekal manggis, tidak lupa membawa kail. Anak cantik jangan menangis, mari bercerita tentang Nabi Ismail. Dikisahkan tentang seorang pemuda yang sabar juga sangat mencintai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuanya. Di mana sang ayah mendapat mimpi yang memerintahkannya untuk menyembelih putranya. Kawan-kawan yang berbahagia, apakah tanggapan atau jawaban sang anak kepada ayahnya? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui selengkapnya, mari dengarkan bersama. Selamat mendengarkan. Cerita ini bermula saat Nabi Ibrahim pulang ke Palestina untuk melihat kedua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu merupakan momen yang sangat mengharukan. Sudah bertahun-tahun berpisah dan akhirnya mereka berkumpul kembali. Kebahagiaan Siti Hajar sangat terlihat hingga tak dapat menahan tangis harunya. Karena belum percaya bahwa suami yang ia cintai kini berada di tengah-tengah mereka. Begitu pula dengan Nabi Ismail. Ia sangat merindukan ayahnya dan memeluk erat tubuh ayahnya agar tidak pergi lagi. Belum puas mereka merasakan kebahagiaan sampai akhirnya datang lagi satu ujian yang amat berat dan tidak dapat terbayangkan oleh mereka, yaitu bahwa Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya sendiri. Saat Nabi Ibrahim tertidur, beliau bermimpi tentang perintah yang menyuruhnya untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pun bangun dan terkejut dari tidurnya, sehingga bergetar hatinya. Astagfirullahaladzim, tidak mungkin Allah memerintahkanku untuk menyembelih anakku sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Ini pasti hanya mimpi saja. Masih tidak percaya, akhirnya beliau pun kembali tertidur. Tapi keesokan malamnya, Nabi Ibrahim masih bermimpi yang sama. Bahkan hingga 3 kali ia bermimpi untuk menyembelih anaknya. Di mimpi yang terakhir, barulah ia sadar bahwa itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya, dengan rasa sedih dan bimbang, Nabi Ibrahim menceritakan dan bertanya kepada sang anak tentang mimpinya tersebut.
Ismail anakku, bagaimana jika ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau? Apa pendapatmu?" Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menjawab pertanyaan sang ayah. Nabi Ibrahim tidak menyangka jawaban anaknya begitu ikhlas. "Wahai ayah, bukankah engkau seorang nabi? Dan perkataan nabi adalah benar. Jika itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar," jawab Nabi Ismail dengan tegas. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak, yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah berpasrah diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Nabi Ibrahim mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing yang besar dan meletakkan sebagai pengganti Nabi Ismail yang akan disembelih. Tebal bulunya si beruang kutub, cairan es ia jadikan minuman. Sebelum cerita kita tutup, ambil hikmahnya dan wassalamualaikum.